Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liku Furwan dari kelas TIB. Kali ini saya akan mempresentasikan teori statistika teknik. Untuk yang A nomor 1, yakni judul penelitiannya adalah pengaruh tingkat kualitas layanan terhadap penjualan produk. Yang kedua adalah hipotesis. Untuk H0, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka persamaannya tidak baik. Untuk H1 nya, jika F hitung lebih dari F tabel, maka persamaannya adalah baik. Untuk H0 yang T, jika T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka tidak memiliki pengaruh. Dan H1, jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka memiliki pengaruh. Persamaan regresinya kita tulis terlebih dahulu X, Y, kemudian XY dan X kuadrat dan Y kuadrat. Yakni untuk menghitung XY, yakni kualitas layanan dikalikan penjualan, yang hasilnya adalah 9018. Untuk X kuadrat, yakni kualitas layanan dikalikan kualitas layanan, yakni 2916. Untuk Y kuadratnya adalah penjualan dikalikan penjualan, yang hasilnya adalah 27.889. Begitu pula untuk keseluruhan variabel yang akan kita hitung. Selanjutnya hasilnya adalah sigma X adalah 1782, kemudian sigma Y adalah 5485, kemudian sigma XY adalah 288.380, kemudian untuk sigma X kuadrat adalah 94.098, kemudian untuk sigma Y2 adalah 887.291. Untuk menghitung regresi linearnya, rumusnya adalah N sigma XY, kemudian sigma X, kemudian sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat sigma X kuadrat. Kemudian yang hasilnya adalah 34 288 380, kemudian 1782, kemudian 5485 dibagikan dengan 34 94.098, kemudian 1782 kuadrat, yang hasilnya adalah 1287. Untuk menghitung A nya adalah Y sigma Y kurangi B, kemudian sigma X dibagi N adalah 5485 dikurangi 1287. X nya adalah 1782 dibagi dengan N, yakni 34, yang hasilnya adalah 93.869. Y nya sendiri rumusnya adalah A ditambah BX, yang hasilnya adalah rumus Y adalah 93.869 ditambah 1289. Selanjutnya yakni mencari nilai prediksi. Rumus nilai prediksi adalah Y sama dengan 93.870 ditambah 1287X. X sendiri nilainya diambil dari nilai X pada variabel kualitas layanan, yang maka hasilnya adalah Y prediksi untuk 54 adalah 163.368. Untuk menghitungnya sendiri secara keseluruhan sama. Untuk menghitung Y prediksi, yakni kita terlebih dahulu mencari nilai penjualan, yakni nilai Y. Di sini nilai penjualannya adalah 167 dikurangi Y prediksi sebelumnya, yakni kemudian dikuadratkan, ya hasilnya adalah 13.190. Untuk menghitung rata-ratanya juga sama, hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya
adalah kita mencari koefisien determinasi. Untuk mencari koefisien determinasi, rumusnya adalah 1 kemudian dikurangi sigma y min y prediksi kuadrat dibagi sigma y rata-rata kuadrat, yang didapatkan hasil 1 dikurangi 1270,903 yang didapatkan dari sigma y prediksi, kemudian dibagi dengan 2431,441 yang didapat dari sigma y rata. Y ratanya sendiri adalah sigma y dibagi dengan n. Sigma y sendiri adalah 5485 dibagi 34, hasilnya adalah 14.323. Oke, yang keenam adalah kesalahan baku estimasi. SE adalah sigma y prediksi kuadrat dibagi n-2, yang hasilnya adalah 6,302. Yang ketujuh adalah kesalahan baku koefisien regresi. SB sendiri rumusnya adalah SE dibagi dengan sigma x kuadrat dikurangi sigma x pangkat 2 min n, yang hasilnya adalah 0,238. Selanjutnya kita hitung uji F. Uji F sendiri rumusnya adalah R kuadrat dibagi K min 1 kemudian dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K. F nya adalah 0,477 yakni R kuadrat dibagi 2 min 1 kemudian dibagi 1 min 0,477 bagi 34 min 2, yang hasilnya adalah 29,185. Untuk penyebut NK nya adalah 32, pembilangnya adalah 1, F tabelnya adalah 4,15. Karena F hitungnya adalah lebih dari F tabel yakni 4,15, maka persamaan regresinya adalah dinyatakan baik atau diterima. Untuk yang ke-9, hitung nilai uji T. T hitungnya adalah B kurangi SB. T hitungnya adalah 1287 dibagi 0,238 tadi, yang hasilnya adalah 5,408. T tabelnya adalah 2039. Dikarenakan T hitung lebih besar daripada T tabel, maka A1 atau diterima. Kesimpulannya sendiri, yang pertama adalah terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap penjualan produk. Yang kedua adalah perusahaan sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan supaya penjualan terus meningkat. Yang kedua adalah yang B, yakni mencari prediksi rata-rata barang per bulan. Untuk rumusnya adalah sudah ditentukan, yakni Y sama dengan 24,26 tambah 1,08. Rata-ratanya jika X sendiri kita hitung sendiri, maka 2022 X nya adalah 4. Kemudian Y nya kita tuliskan 2022 tadi yakni 4, yang hasilnya adalah 28,58. 28,58 ini dibagikan dengan jumlah bulan, yang hasilnya adalah 2,382. Jadi prediksi rata-rata barang per bulan pada 2022 adalah 2,382. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.